Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah saya berikan di video permutasi ya. Jadi ini pembahasan mengenai latihan soal yang sudah saya berikan karena mungkin kalian sudah mencoba mengerjakan 4 nomor yang sudah saya berikan, dan sekarang kita bahas bersama-sama apakah jawaban kalian sudah betul atau belum. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Dari 6 siswa akan dipilih 4 siswa untuk posisi atau untuk menjadi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara kelas. Tentukan banyak susunan pengurus. Oke, ini adalah soal yang cukup mudah karena ini soal pertama gitu ya. Artinya kita langsung menggunakan rumus permutasi. Kita harus menentukan n-nya. N-nya berapa? Ya, tentu saja betul. Ini adalah sebagai n. Kemudian R-nya adalah 4. Berarti permutasi itu N permutasi R. Berarti 6 permutasi 4. Berarti jangan sampai lupa rumusnya. Nanti jadinya adalah 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial. Ya. Kemudian, karena nanti yang bawah itu adalah 2 faktorial, berarti kita ubah yang atas nanti jadi 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan lagi dengan betul 2 faktorial ya. Sehingga unsur yang sama sini kita coret sehingga tinggal kita selesaikan. 6 kali 5 30, 4 kali 3 12. 30 kali 12 berarti tentu saja 360 ya, susunan pengurus kelas. Saya rasa tidak ada masalah ya, nomor 1 lancar. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor 2 ada 2 pertanyaan ya, tadi kita bedakan. Pertama kita membahas yang 2A terlebih dahulu. 3 siswa dan 2 siswi akan berfoto bersama secara berjajar. Posisi foto bebas. Bebas di sini artinya ya siswa, siswi, siswa dan sebagainya diacak-acak bebas ya. Artinya apa? Kelima orang ini atau kelima siswa ini akan berfoto bersama. Berarti lima-limanya berfoto. Berarti otomatis ini kita bisa langsung menggunakan P5, permutasi dari 5 unsur atau 5 objek. Berarti P5 masih ingat rumusnya, tinggal kita tambahkan faktorial ya, yaitu 5 faktorial. Berarti jawabannya tentu adalah yang 5 faktorial, 5 kalikan 4 kali 3 2 1 ya. Ketemunya adalah 120. Gitu ya. Oke, nomor 2A juga saya rasa tidak begitu bermasalah. Kita ke 2B sekarang. Posisi siswi selalu di antara 2 siswa. Oke, di sini berarti kita misalkan buat kotak gitu ya untuk memudahkan logikanya. Berarti karena ada 5 anak, itu kita siapkan 5 buah kotak. 3, 4, dan 5 ya. Nah, ini 5 kotak. Kemudian yang saya beri tanda merah, nah ini anggap aja ini posisi duduk gitu ya, adalah untuk posisi siswa ya, karena kan di sini siswanya ada 3 dan siswinya ada 2. Kalau yang disyaratkan adalah siswi selalu di antara 2 siswa, maka posisinya harus selang-seling seperti ini ya. Jadi yang merah untuk yang siswa, kemudian yang hitam untuk posisi putri atau yang siswi. Berarti ada 2 kasus ya. Kita ngecek yang permutasi murah ya. Permutasi dari siswa.
Di sini artinya 3 siswa yang duduk di posisi merah itu kan bisa berubah-ubah posisinya, bisa saling bertukar posisi. Berarti siswa adalah 3, berarti permutasi dari 3 yaitu 3 faktorial sehingga nilainya adalah 6. Ya, dengan cara yang sama berarti untuk yang putri atau yang siswi permutasi dari 2 unsur ya. Berarti 2 faktorial atau nilainya tentu 2. Karena di sini berfoto bersama, tentu 6 dan 2 yang sudah kita temukan ini tinggal kita apakan? Ya, betul, tinggal kita kalikan. Jadi tinggal 6 dikalikan 2, yaitu sama saja 12 cara atau 12 susunan foto yang berbeda-beda. Oke, itu pembahasan soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 3. Sekelompok siswa yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan akan berfoto bersama. Ya, ini kata anak tidak usah salah tulis. Tentukan banyak susunan foto jika anak laki-laki harus di pinggir. Hati-hati, ini berbeda kasus dengan yang nomor 2 tadi, di mana ini harus selang-seling ya, laki-laki perempuan. Yang nomor 3 tentu tidak, karena yang disyaratkan hanya 2 laki-laki yang di pinggir, artinya yang tengah bebas ya, bagaimanapun posisi yang tengah bebas. Berarti kita misalkan buat posisi karena ada 7 anak ya, kita buat logikanya seperti ini ya. Ini anak pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan juga 7. Nah, seperti ini ya. Ini ibaratnya ada 7 anak dengan posisi seperti ini. Karena yang diminta adalah anak laki-laki harus di pinggir, berarti ini nomor 1 dan nomor 7 harus laki-laki. Nah, berarti kita harus memilih 2 siswa yang menempati posisi pinggir atau 2 anak laki-laki yang menempati posisi pinggir. Berarti kita buat kasus seperti ini. Untuk posisi pinggir artinya ada 2 posisi dari 4 pilihan anak. Artinya kita tinggal memilih 2 anak dari 4 anak yang tersedia. Berarti bagaimana permutasinya? Tentu saja 4 permutasi 2 ya. Tinggal kita hitung langsung 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2. Yang bawah sama adalah 2 faktorial, berarti yang atas bisa kita ubah menjadi 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga jawabannya adalah 12 ya. Itu hanya untuk posisi pinggir kiri dengan pinggir kanan. Kemudian yang tengah berarti apa? Yang tengah karena tidak ada syarat apapun, berarti maknanya bebas. Ya, berarti karena di sini ada 5 orang yang bebas, bagaimanapun susunannya tidak ada masalah gitu ya. Berarti ya tinggal kita tuliskan 5 faktorial. Ya, karena 5 orang posisinya bebas, 5 anak diacak-acak susunannya, ya 5 faktorial. Berarti langsung kamu hitung ya, 5 ya tadi sudah seperti nomor 2 yang tadi, 5 faktorial sudah ketemu yaitu 120. Nah, berarti total banyaknya cara sama saja, tinggal dikalikan ya, yang pinggir dengan yang tengah kan berfoto bersama. Berarti 12 dikalikan 120. Berarti ketemunya 1440. Ya, susunan foto yang berbeda-beda. Oke, itu nomor 3 ya. Mudah-mudahan ada yang betul semua. Sekarang kita ke soal yang terakhir ini karena space di sebelah kanan sudah habis. Nomor 4 kita bahas di bawah soal nomor 4 saja ya. Ini mirip dengan soal yang saya jelaskan di video permutasi, tapi nanti ada perbedaannya di sini.
ya. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak akan berfoto bersama. Tentukan banyak susunan foto jika ayah dan ibu harus berdampingan. Nah, ini yang menjadi kata kunci, harus berdampingan. Harus berdampingan artinya kalau ibaratnya ayahnya bergeser posisi, ibu juga harus ikut. Ya, karena harus berdampingan. Berarti teorinya begini. Berdampingan itu artinya mereka harus satu paket. Nah, ibaratnya begitu. Kalau ayahnya bergeser, ibu juga harus bergeser. Berarti logikanya adalah ini bisa kita anggap sebagai satu orang. Ya, untuk perhitungannya kita anggap satu orang. Nah, berarti seperti ini contohnya. Misalkan ayah, ibu. Kemudian posisi 4 anak yang lain bebas, yang penting ayah dan ibu berdampingan. Berarti misalkan ini anak nomor 3, ini anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 4 ya. Ini contoh fotonya. Kemudian sekali lagi kalau ayahnya bergeser ya nanti posisi anak pun posisi ibu juga ikut mendampingi. Ya, berarti ini kita anggap sebagai satu kesatuan, satu orang. Ya, berarti ini anggap aja orang yang kelima. Berarti ini sama halnya kasus dengan ya ini dianggap 5 orang. Ya, berarti karena dianggap 5 orang, berarti permutasinya ada ya betul 5 faktorial. Ya, karena ini 5 orang. Cuma yang harus kalian jeli adalah ayah dan ibu sendiri itu juga posisinya bisa ditukar tempat ya. Karena yang namanya berdampingan itu tidak selalu harus ayah ibu, bisa juga dibalik, yaitu ibu ayah. Berarti untuk ayah dan ibu sendiri bisa diacak lagi susunannya, karena 2 orang berarti 2 faktorial. Berarti 5 faktorial tadi sudah kita hitung ya. 120 kalikan 2 faktorial yaitu 2. Ketemunya tentu 240. Nah, seperti inilah pembahasan untuk soal yang nomor 4. Jadi dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 4 secara umum sudah selesai apa yang kita bahas hari ini. Jadi yang masih ada yang kesalahan silakan, mungkin hanya perlu latihan tambahan lagi. Di internet atau di media sosial yang lain banyak sekali soal-soal yang bisa kamu coba ya. Jadi mohon maaf ini pun saya terbatas hanya beberapa nomor, tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kalian lebih paham terkait dengan konsep permutasi. Sekian pembahasan video pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.